Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit ulasan mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru dan menegangkannya guys ya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Jeffrey terlihat begitu sangat emosi ya, yang dimana saat itu Jeffrey membawa mobil begitu sangat kencang, dan Jeffrey pun mengatakan bahwa dirinya harus melindungi Novia ya, karena dirinya tidak rela jika Novia kembali lagi kepada Hakim, karena Hakim orangnya yang tidak percaya sama sekali kepada istrinya. Dan Jeffrey pun mengatakan bahwa Novia berhak bahagia dan dirinya akan selalu berusaha untuk membahagiakan Novia ya, karena itu adalah sumpahnya. Dan Jeffrey pun berjanji akan selalu membuat Novia bahagia apapun itu caranya. Dimana saat itu Jeffrey tidak concern sama sekali ya guys ya. Yang dimana saat itu Jeffrey hampir saja mengalami kecelakaan karena hampir saja bertabrakan dengan mobil Pak Ustadz. Dimana saat itu Pak Ustadz dan juga Jeffrey merasa sangat terkejut karena saat itu mereka tidak percaya jika mereka akhirnya bisa bertemu kembali. Dan di adegan berikutnya, di mana saat ini kedua orang tua Hakim begitu sangat pusing ya, karena saat ini keberadaan Hakim tidak diketahui karena mereka mencari Hakim ke kantor dan juga di rumah Hakim masih saja tidak bisa ditemui. Di mana saat itu Bindri pun mengatakan sampai kapan Hakim seperti ini, dan lari dari rasa bertanggung jawabnya kepada Novia dan juga calon anak kandungnya. Dan saat itulah Ibu Indri pun mengatakan kepada Pak Wijaya bahwa dirinya akan menghubungi Ibu Esti ya. Dirinya akan membujuk Ibu Esti untuk menerima Hakim kembali dan meminta Hakim untuk kembali bersama dengan Novia. Namun saat itu Pak Wijaya pun begitu sangat emosi ya, dan mengatakan kepada Ibu Indri bahwa dirinya tidak mau bertengkar kembali bersama Pak Asraf ya, dan apakah mungkin Hakim akan mau kembali lagi bersama dengan Novia. Dan Pak Wijaya pun mengatakan bahwa Pak Asap begitu sangat membenci Hakimnya atas apa yang telah Hakim lakukan kepada anaknya yaitu Novia. Dimana saat itu Ibu Indri pun mengatakan kepada Pak Wijaya bahwa kita harus mencoba ya guys ya. Namun saat itu Pak Wijaya pun tidak mau mendengarkan sama sekali pendapat dari Ibu Indri dan malah meninggalkannya pergi. Yang dimana saat itu Ibu Indri pun tidak menyerah ya guys ya, dan mencoba untuk menghubungi Ibu Esti karena dirinya berharap bisa membujuk Ibu Esti untuk membujuk Novia bisa kembali lagi bersama dengan Hakimnya. Yang dimana saat itu Ibu Indri pun menanyakan tentang kabar Novia saat ini ya, dan Ibu Esti pun mengatakan bahwa keadaan Novia baik-baik saja, dan pastinya Ibu Hesti mengetahui bahwa saat ini Novia tengah hamil ya, dan karena itu dirinya berharap jika Hakim akan mau kembali lagi bersama dengan Novia dan bertanggung jawab atas kehamilannya saat ini. Dan Ibu Indri pun mengatakan bahwa ini adalah pukulan begitu sangat berat bagi keluarga Ibu Esti ya. Tetapi dirinya berharap jika keluarga Novia bisa menerima kembali Hakim dan rujuk bersama dengan Novia ya. Dan keluarga Novia mau memberikan kesempatan yang kedua untuk Hakim memperbaiki semua kesalahannya di masa lalu. Tentu saja itu membuat Ibu Esti pun merasa sangat terkejut dan mengatakan dalam hatinya gak mungkin dirinya rela menyerahkan Novia kembali kepada Hakim yang tidak pernah bertanggung jawab kepada Novia. Dimana saat itu Ibu Esti pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berbicara apapun ya, karena itu adalah urusan Novia. Dan saat itulah Ibu Esti pun mematikan handphonenya. Sementara itu Jeffrey saat ini bersama dengan Pak Ustadz ya, dimana saat itu Pak Ustadz menanyakan apakah Jeffrey mengenal Pak Asraf yang waktu
satu itu mengenalkan Jepri kepada dirinya. Tentu saja Jepri pun mengenalnya guys ya, namun saat itu Jepri pun hanya berpura-pura tidak ingat dan tidak mengenal Pak Asraf ya. Dan saat itu Pak Ustadz pun mengatakan jika Jepri mengenali Pak Asraf pastinya Jepri tahu dengan Novia. Novia adalah gadis kecil yang direkomendasikan oleh Jepri kepada dirinya. Dan saat itu Jepri pun mengatakan bahwa dirinya mengenal Novia ya. Dan Pak Ustadz pun menanyakan apakah Novia mengetahui semua kesalahan Jepri di masa lalunya. Tentu saja saat itu Jepri pun mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya sama sekali sampai saat ini ya. Karena dirinya hanya merekrut saja karena saat itu Novia berada di yayasan ayahnya. Yang dimana saat itulah Pak Ustadz pun menanyakan kepada Jepri, sepertinya Jepri sedang ada masalah ya, karena saat itu Jepri membawa mobil begitu sangat kencang. Dan saat itu Jepri pun mengatakan kepada Pak Ustadz bahwa sebenarnya ada yang ingin dia konsultasikannya kepada Pak Ustadz tentang temannya yang tidak mau mengakui kehamilan istrinya. Dan saat itu Jepri pun meminta pendapat dari Pak Ustadz ya, yang dimana saat itu Pak Ustadz pun tersebut mengatakan bahwa Jepri harus menanyakan kepada temannya tersebut apa keinginan dirinya, apakah mungkin dirinya akan kembali lagi bersama dengan mantan suaminya atau malah mau merawat bayi tersebut sendirian. Karena kebanyakan orang menolong tetapi tidak mau tahu apa keinginan orang tersebut. Dimana saat itu akhirnya Jepri pun mendapatkan masukan ya, dan mencoba untuk menanyakan itu semua kepada Novia nanti saat dirinya bertemu. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Ibu Hesti merasa sangat bingung ya, karena dirinya harus memilih yang mana, apakah dirinya harus membiarkan Novia kembali rujuk bersama dengan Jepri atau Novia membesarkan anak itu sendirian, dan mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang begitu sangat sulit bagi dirinya. Dimana saat itu Pak Asraf pun datang dan menanyakan kenapa Ibu Hesti sepertinya sedang kebingungannya. Dimana saat itu akhirnya Ibu Hesti pun menceritakan bahwa tadi Ibu Indri menelpon dirinya dan berharap jika Novia dan Hakim bisa rujuk kembali dan menikah lagi karena anak yang tengah dikandung oleh Novia saat ini. Tentu saja itu membuat Pak Asraf pun sangat terkejut ya, dan mengatakan rujuk. Yang dimana saat itu Ibu Esti pun menjawab iya. Dimana saat itulah Pak Asraf pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah setuju jika Hakim rujuk kembali dengan Novia hanya karena anak yang tengah dikandung oleh Novia. Dirinya tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan Pak Asraf pun tidak rela ya jika Hakim dan Novia menikah lagi hanya karena alasan anak yang dia kandung saat ini. Yang dimana saat itu Ibu Esti pun mengatakan apa yang dikatakan oleh Ibu Indri itu ada benarnya, karena setiap anak pasti menginginkan kedua orang tuanya yang lengkap. Dan Pak Asraf pun mengatakan dengan Hakim yang mau bertanggung jawab dan berperan sebagai ayah anak itu. Dan bagaimana jika Hakim tidak berperan sebagai ayah yang sangat baik kepada anak tersebut? Apa yang akan terjadi? Dan Hakim telah gagal menjadi seorang suami kepada Novia. Dan apakah mungkin Hakim akan bisa berperan sebagai seorang ayah? Tentunya tidak. Dan Pak Asraf pun menegaskan kepada Ibu Hesti, apakah mungkin Hakim bisa membahagiakan Novia atau malah sebaliknya Hakim malah akan membuat hati Novia hancur dan merasakan sakit hati yang begitu sangat mendalam. Yang dimana saat itu Novia pun mendengar semua pertengkaran Ibu Hesti dan juga Pak Asraf ya. Apalagi saat itu Pak Asraf pun
sinetron mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak menyetujui jika Novia dan Hakim rujuk kembali. Dan saat itu Novia pun langsung masuk ke kamar ya guys ya, dimana saat itu Novia pun tidak menyangka jika kedua orang tuanya akan seperti ini di belakang dirinya, sementara di depan dirinya selalu memberikan dukungan yang begitu sangat baik kepadanya. Tentu saja itu membuat Novia merasa sangat sedih ya guys ya, dan mengatakan apa katakan oleh Pak Asraf itu memang ada benarnya, dan jika Hakim tidak bisa berubah dan tidak menerima kenyataan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, maka apa yang akan terjadi kepada anaknya selanjutnya. Yang dimana saat itulah Novia pun meminta maaf kepada anak yang tengah dia kandungnya karena dirinya belum bisa dengan ikhlas menerima kehadirannya ya guys ya. Dan juga Novia pun meminta maaf karena dirinya selalu bersedih. Dan dirinya merasa sangat kecewa dan dirinya tidak mengetahui jika rasa sakit hatinya sepedih ini. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya untuk kalian yang penasaran? Jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.